Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Milhan, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Klaten. Dalam kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam acara Bengawan, Belajar Pengawasan. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar berkaitan dengan 10 tahapan mediasi dalam proses penyelesaian sengketa. Tahapan yang pertama yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini, seorang mediator harus menyampaikan berkaitan dengan 10 proses tahapan yang akan dilalui dalam proses mediasi. Sehingga nanti diharapkan baik pihak pemohon maupun pihak termohon kemudian sudah tahu apa yang akan dilakukan sampai nanti akhir acara mediasi. Proses yang kedua adalah sambutan mediator. Di dalam sambutan mediator ini, seorang mediator akan menjelaskan tentang kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikan proses masalah ini dalam mediasi. Kemudian juga sambutan yang kedua itu berkaitan dengan meyakinkan para pihak bahwa hasil dari mediasi ini adalah sah dan mengikat dan bisa dituangkan dalam putusan Bawaslu. Tahap selanjutnya atau tahap yang ketiga yaitu adalah presentasi para pihak. Mediator memberikan kesempatan kepada para pihak, baik pemohon maupun termohon, untuk menceritakan berkaitan dengan objek yang disengketakan, kemudian juga kedudukan para pihak, baik pemohon maupun termohon, dan selanjutnya yang ketiga yaitu para pihak diperkenankan untuk menyampaikan keinginan apa yang ingin diwujudkan dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi ini. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu adalah kesepahaman awal. Kesepahaman awal setelah melalui proses presentasi para pihak, sehingga dapat dicari keterangan-keterangan baik dari termohon maupun pemohon untuk mencari poin-poin tertentu atau catatan-catatan yang itu penting untuk dijadikan kesepahaman awal sebagai opsi terbaik oleh para pihak untuk mencari kesepakatan di kesepahaman awal ini. Yang kelima adalah identifikasi masalah. Di dalam identifikasi masalah ini, seorang mediator lebih banyak bertanya. Pertanyaan-pertanyaan bisa dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, misal dengan bagaimana atau apakah keterangan para pihak ini sudah cukup atau mungkin ada tambahan yang lainnya, terus kemudian menanyakan hal-hal yang diperdebatkan, esensinya seperti apa, dan juga mediator harus selalu fokus terhadap objek yang dipersoalkan, bukan kepada subjeknya. Meskipun itu juga penting, tapi penekanan terhadap objek ini menjadi fokus dalam mediasi ini harus menjadi yang utama. Kemudian yang terakhir yaitu berkaitan dengan urutannya, jadi urutan prioritasnya, sehingga nanti ketika sudah ada prioritas persoalan yang diperdebatkan itu menjadi rumusan masalah bersama, baik pemohon, termohon, dan juga sudah diketahui oleh mediator, maka akan lebih mudah proses mediasi ini dilakukan. Tahap selanjutnya yaitu negosiasi. Di dalam tahap negosiasi ini, mediator memiliki dua metode. Metode yang pertama adalah memastikan urutan mediasi ini masih berjalan sesuai relnya. Kemudian juga mencatat dan meringkas dan juga mengatur pola komunikasi antara kedua belah pihak tetap berjalan sebagaimana mestinya. Metode yang kedua adalah berkaitan dengan membimbing pembicaraan maupun mengajukan pertanyaan berkaitan dengan objek yang disengketakan. Selain dua metode itu, seorang mediator juga dituntut untuk mampu melakukan reframing. Misalnya, yaitu mengubah kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif. Misalnya seperti, jadi maksud saudara, nah seperti itu, atau mungkin yang dimaksud oleh pemohon seperti ini, yang dimaksud oleh termohon seperti ini, sehingga kalimat-kalimat negatif yang itu berpotensi memperkeruh suasana kemudian dirubah menjadi kalimat-kalimat positif yang itu akan mendinginkan suasana, akan membantu proses mediasi ini dapat berjalan semakin lancar. Tahap yang ketujuh yaitu pertemuan terpisah. Di dalam pertemuan terpisah ini,
mediator melakukan pertemuan sendiri-sendiri dengan pihak termohon sendiri, kemudian dengan pihak pemohon sendiri. Di dalam pertemuan terpisah ini nanti bisa dicarikan beberapa hal yang itu penting untuk proses mediasi ke depan. Misalnya ini proses pertemuan terpisah ini dapat menggali lebih jauh alternatif permasalahan, kemudian mengingatkan kepada para pihak tentang hal-hal yang sudah tercapai di antara dua belah pihak, maupun untuk mengingatkan akibat jika sudah terjadi kesepakatan dari awal. Ini hal-hal yang perlu digali dalam pertemuan terpisah. Berbeda ketika pertemuan itu masih jadi satu antara termohon dan pemohon, maka dimungkinkan ketegangan masih ada. Tapi kalau pertemuan terpisah ini adalah salah satu alternatif untuk menggali lebih lanjut berkaitan dengan hal-hal yang mungkin bisa dicapai, kesepakatan dicapai oleh para pihak. Tahap selanjutnya, pengambilan keputusan akhir. Ini tahap yang ke-8. Di dalam pengambilan keputusan akhir ini, mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan hasil dari pertemuan terpisah tadi. Jadi sehingga nanti mediator memastikan seluruh permasalahan sudah disampaikan semuanya. Kemudian juga para pihak dapat menerima hasil akhir yang tadi sudah disampaikan dari awal. Tahap yang ke-9 adalah kesepakatan akhir. Ini hampir di penghujung proses mediasi. Di dalam kesepakatan akhir ini dipastikan bahwa kesepakatan dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak, sehingga nanti kekuatan hukumnya jelas. Dan akhirnya yang terakhir adalah kata penutupan. Di dalam kata penutupan ini, mediator memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para pihak karena telah bersedia mengikuti proses mediasi dari awal sampai akhir. Dan juga perlu dipertegas di kata penutupan ini bahwa kesepakatan yang dicapai itu bukan berasal dari mediator, tapi memang murni benar-benar dari para pihak. Demikian tadi sahabat Bawaslu sekalian, 10 proses tahapan mediasi dalam proses penyelesaian sengketa. Semoga dapat memberikan wawasan baru kepada sahabat Bawaslu sekalian dimanapun berada. Saya Muhammad Milhan, kembali lagi nanti di acara-acara selanjutnya di Bengawan, Belajar Pengawasan. Terima kasih.